Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Petrus Petulewa, NIM 22132640. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan sistem respirasi pernapasan. Yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Rongga hidung dimulai dari vesibulum, yakni pada bagian anterior ke bagian posterior yang berbatasan dengan nasofaring. Rongga hidung terbagi atas dua bagian, yakni secara longitudinal oleh septum hidung dan secara transversal konka superior, medialis, dan interferior. Sinus paranasalis terdapat 4 rongga yang terhubung ke rongga hidung yang disebut sinus paranasalis. Sinus paranasalis terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, sinus frontalis, yang kedua, ethmodalis, yang ketiga, stenodalis, dan yang keempat, sinus maxillaris. Keempat sinus di atas dilapisi oleh mukosa yang memproduksi lapisan lendir. Mukosa sinus merupakan lanjutan mukosa rongga hidung. Sebagai radang pada rongga hidung dapat menjalar ke sinus. Fungsi hidung yang pertama merupakan sebagai jalan nafas, yang kedua pengatur udara, yang ketiga mengatur kelembapan udara, yang keempat pengatur suhu, yang kelima pelindung penyaring udara, dan yang keenam indera pencium resonator suara. Yang kedua, faring, bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut. A. Berbentuk seperti tabung corong dan sebagai jalannya udara dan makanan. B. Merupakan tempat persimpangan antara jalan pernapasan dan jalan makanan. C. Bagian di mana pemisahan antara makanan dan udara terjadi di bawah dasar tengkorak di belakang rongga hidung dan mulut. Fungsi faring merupakan menyaring udara oleh rambut atau getar silsilia dan tempat rangsangan bersin terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Faring terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, nasofaring, bagian berbatasan dengan rongga hidung. Yang kedua, orofaring, bagian yang berbatasan dengan rongga mulut. Yang ketiga, laryngofaring, bagian yang berbatasan dengan laring. A. Nasofaring adalah bagian atas tenggorokan yang terletak di belakang hidung. Nasofaring berbentuk seperti sebuah kotak berongga dan terletak di bagian lunak atap mulut atau soft plate dan terletak di belakang hidung. Fungsi nasofaring untuk melewatkan udara dari udara menuju ke tenggorokan yang akhirnya ke paru-paru. Orofaring merupakan bagian faring yang terletak di belakang rongga mulut. Dilewati udara dan makanan sehingga berperan dalam sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Pada bagian dinding lateral atau bagian kanan dan kiri terdapat tonsil. Tersebut merupakan massa jaringan limfatik. Fungsi tonsil tersebut untuk melindungi dari infeksi. Laryngofaring. Laryngofaring atau hipofaring adalah bagian paling akhir dan tempat bertemuannya saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Sebagai bagian ini dapat dilewati udara maupun makanan. Pada bagian ini terdapat pita suara dan epiglotis atau katup pangkal tenggorokan. Saat menelan makanan, epiglottis menutup laring sebagai makanan tidak masuk ke dalam tenggorokan. Namun sebaliknya, pada waktu bernapas, epiglottis akan membuka sehingga udara masuk ke dalam laring, kemudian menuju tenggorokan atau trachea, saluran pernapasan. Laring adalah bagian dari saluran pernapasan bagian atas dan merupakan suatu rangkaian tulang rawan berbentuk corong dan terletak setinggi vertebrata cervicalis 4-6. Fungsi laring yang pertama menghasilkan suara. Laring memiliki organ yang disebut pita suara, berperan sangat penting dalam pembentukan suara. 2. Mengarahkan makanan masuk. Laring juga berfungsi untuk membantu mengarahkan makanan ke esofagus. Dan yang ketiga, melindungi saluran pernapasan. Di bagian pangkal laring tersebut terdapat epiglottis yang berfungsi sebagai katup pangkal tenggorokan, yakni membuka dan menutup trakea untuk menghubungkan faring dan trakea. Trakea atau batang tenggorokan
Berbentuk pipa tabung memiliki diameter sekitar 20-25 mm dan panjang 10-16 cm. Tersusun atas 20 tulang rawan dan berbentuk cincin yang kuat tetapi fleksibel. Trachea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Fungsi utama sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Bronkus yang kiri lebih panjang, sempit, dan mendatar daripada yang kanan. Bronkus kanan akan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan kecil-kecil dari bronkus, dan sel-sel epitel bersila pada bronkiolus berubah menjadi 6 epitel. Pada bronkiolus ini sudah tidak terdapat cincin tulang rawan. Paru-paru terdiri 2 bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan pulmo dextra yang terdiri atas 3 lobus dan 10 segmen. Paru-paru kiri pulmo sinistra yang terdiri atas 2 lobus dan 8 segmen. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis yang disebut pleura. Selaput bagian dalam yang berlangsung menyeliputi paru-paru disebut pleura dalam atau pleura perithalis. Alveolus. Alveolus dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi, yaitu alveolus permukaan. Alveolus dilengkapi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadi difusi gas. Alveolus merupakan saluran akhir dari sistem pernapasan. Alveolus berupa gelambung-gelambung udara. Pada bagian alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida dari darah ke udara bebas. Pertukaran ini terjadi secara difusi yang berhubungan dengan kapiler-kapiler darah. Pada paru-paru terdapat kurang lebih 300 juta alveolus. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan share.